yang diberhentikan itu ada foto BW. Pertanyaannya hubungannya Jakpro sama BW apa? Nah, ini dia. Ini soal alasannya penyegaran. Dalam situasi kritikal seperti sekarang ini, di mana ekonomi harus dibangun, dan Jakpro sudah membuktikan keberhasilannya di dalam momen-momen tertentu, harusnya diapresiasi dan di-reward. Pejabat atau pelaksana tugas DKI, Gubernur DKI, ini maksudnya apa? Bos, maksudnya apa, bos? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Channel yang keren, karena kita mengulik sampai tuntas setiap diskusi kita. Nah, hari ini kita akan diskusi yang agak bebas. Dan lagi-lagi saya dapat kesempatan untuk mengundang satu teman saya, mantan atau Sekretaris Jenderal TI periode 2013-2020, Sekjen Transparansi Internasional Indonesia, Sobat DT atau Dadang Trisasongko. Mas DT? Halo. Waras. Gue cuma mau tanya nih. Langsung nyerang nih. Tanya. Saya jadi hostnya ya. Ini tamu yang agak kurang ajar. Gimana Mas DT? Saya tadi siang sampai sekarang itu melihat berita-berita tentang Jakpro gitu ya. Itu Jakpro. So, urusannya apa dengan saya Jakpro? Nah, ini mumpung ketemu sebelum diskusi yang serius. Ini kenapa foto BW ada di situ? Nah, loh. Jadi kamera dari atas begitu dan di beberapa sama itu fotonya. Kalau berita Jakpro yang diberhentikan itu ada foto BW. Pertanyaannya hubungannya Jakpro sama BW apa? Nah, ini dia. Silakan. Jadi pertanyaan DT ini nyambung dengan pertanyaan banyak kalangan. Isunya Jakpro, kenapa mukanya BW yang ada di situ? Bilang cilaka. Nah, kalau pakai analisis penyidikan nih, Mas DT, kita mesti cek tuh. Itu medianya, media satu grup bukan? Dan grup yang mana gitu loh. Jangan-jangan memang lagi ada gerakan lagi nih gitu loh. Tapi kalau mau dijelasin gini, saya tidak ada hubungannya dengan Jakpro. Waktu di DKI kemarin? Nggak ada kan, saya tim gubernur untuk percepatan pembangunan, tapi khusus di KPK Ibu Kota. KPK-nya juga Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota. Jadi saya konsentrasi di situ. Nah, mungkin foto-foto itu kalau diperhatikan baik-baik, itu ternyata foto yang saya sedang ada di KPK, menemani Direktur Jakpro. Oh, itu di halaman depan, di depan lobi ya? Direktur Jakpro itu ketika menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Formula E yang dikasuskan. Jadi Formula E ini dikasuskan, terus kita ingin membantu KPK memberikan semua dokumen-dokumen penting, ya, supaya kemudian prosesnya itu tidak dikapitalisasi dan terjadi proses kriminalisasi. Jadi saya diminta, karena saya di Komite Pencegahan Korupsi, karena ini Formula E itu tugas khusus dari Gubernur DKI pada saat itu, Jakpro, ya? Anies Baswedan, untuk menjalankan ini, dan saya diminta untuk mengantar dokumen-dokumen. Jadi tugasnya itu adalah justru ingin membantu KPK. Poinnya di situ. Tapi dengan beredarnya foto di dalam berita-berita Jakpro itu, kira-kira menurut Pak BW, feelingnya ini arahnya kemana? Ada 3. Satu, ini kasus lagi mau diangkat lagi gitu kan. Sekarang nih kecenderungannya kasus Formula E kan turun. Artinya dari sisi pemberitaan yang terjadi adalah Mas Anies Baswedan ada di mana-mana. Ya kan? Setiap dia ada di suatu tempat, kehebohan yang terjadi. Jadi ada antusiasme masyarakat seolah-olah merindukan the next leader of Indonesia. Jadi foto itu tiba-tiba muncul dan itu dipakai, jadi dikapitalisasi. Satu itu. Terus kedua sebenarnya kalau cuman penyegaran, pemberhentian dengan argumen atau alasan penyegaran Direktur Jakpro, maka itu tidak jadi berita.
Karena Tidak harusnya. itu kan rutin gitu loh. Nah, dengan ditempelkannya muka BW di situ, mungkin itu bisa mengangkat isu itu dan berita itu. Jadi bisa juga Pak B sebagai lawyer akan naik rankingnya. Rankingnya naik. Tapi mungkin di sisi yang lain, Mas BSDT, dalam perspektif yang positif ya, kok tiba-tiba direktur yang berhasil ya membuat satu program yang luar biasa, bisa menjalankan perintah gubernur untuk membangun JIS ya yang sangat monumental sekali, Jakarta International Stadium, dan menyelenggarakan event internasional yang sudah puluhan tahun tidak pernah terjadi di Indonesia dalam konteks olahraga, dan itu terutama di Jakarta, itu kemudian disingkirkan. Jadi ini sebenarnya juga ada pertanyaan sebenarnya. Jadi media itu ingin melihat kenapa begitu? Kok seolah-olah ada program bumi hangus gitu loh. Orang yang justru bisa membuat capaian-capaian kinerja yang fantastis itu justru disingkirkan. Ini kan ada pertanyaan. Jadi sebenarnya media sedang memperlihatkan ada sesuatu yang janggal ini. Ya. Apa alasannya? Maksud alasannya penyegaran. Dalam situasi kritikal seperti sekarang ini, di mana ekonomi harus dibangun, dan Jakpro sudah membuktikan keberhasilannya di dalam momen-momen tertentu, harusnya diapresiasi dan di-reward. Jadi ini sebenarnya satu flashback pertanyaan, pejabat atau pelaksana tugas DKI, gubernur DKI, ada apa? Biasanya itu ada, itu enggak sih, kalau petinggi itu BUMD ya, Jakpro itu. Nah, BUMD, betul. Itu ada evaluasi kinerja gitu enggak? Seharusnya evaluasi kinerja itu dilakukan. Dan yang melakukan itu adalah BPBUMD. Dan itu sebenarnya satu periode mandat seharusnya. Ya kan? Harus dilakukan. Jadi kalau dibilang penyegaran, itu alasan yang terlalu naif dan dibuat-buat. Bisa terjadi penyegaran, cuman kalau orang sudah tidak segar, ini lagi segar-segarnya kok penyegaran, jadi nggak masuk akal gitu loh. Ini maksudnya apa? Bos, maksudnya apa, bos? Jadi mungkin ada yang lebih segar lagi kali ya. Kalau mengada-ada tuh cerdas dikit lah gitu loh maksudnya. Kalau nggak cerdas kan susah kita. Lama-lama orang akan melihat, sudahlah. Apa ini politisasi BUMD? Saya nggak tahu. Kalau yang muncul di media sih macam-macam ya. Pertama, bumi hangus seluruh kinerja dan prestasi Anies. Cuman itu kan kayaknya terlalu wow gitu. Kalau menurut saya sih sikapi yang biasa-biasa aja. Karena gini deh ya. Kita menghadapi situasi kritikal. Secara nasional itu lebih dari 240-an kepala daerah ditunjuk tidak dipilih memimpin daerah dalam 2 tahun belakangan ini. Jadi negara demokrasi yang pejabatnya justru ditunjuk. Jadi anomali dan paradoks demokrasi itu terjadi. Satu. Terus kedua, PLT ini, pejabat-pejabat yang sekarang ditunjuk itu, seharusnya kan menjalankan seluruh program yang sudah dibuat. Dia tuh bukan elected loh, dia appointed. Sopan santunnya, etika birokrasinya, laksanakan program-program itu. Tidak membuat program-program baru yang stability-nya, yang studinya itu belum dilakukan sangat komprehensif, kemudian dirubah. Jadi, tapi kewenangannya apa sebetulnya? Ada batasan kewenangan nggak kalau untuk namanya jabatannya itu apa? PLT, PJ? PJ kayaknya, pejabat gubernur kan. Nah, secara etik nih, secara etik dia kan tidak membuat program baru. Dia harusnya melaksanakan program itu gitu loh. Kalau toh dia membuat program baru, itu justru untuk meningkatkan, harus ada evaluasi kan mestinya kan. Itu common sense-nya kayak gitu. Kalau evaluasi tidak dilakukan, kemudian merubah suatu program, maka kemudian pertanyaannya, cuy, lu apa yang jadi dasar itu? Nah, kalau tradisi teknokratik dan birokratik ini justru dilanggar dan dilampaui oleh orang-orang yang sekarang menjadi pejabat, kita sedang setback. Kita sedang setback. Nggak begitulah. Itu tidak cerdas banget gitu loh. Jadi kok gara-gara foto
Gara-gara foto jadi kemana-mana nih diskusinya. Tapi kita hormatilah Pak Heru dengan berbagai programnya. Tapi masyarakat pasti akan melihat lah. Jakarta itu bukan masyarakat yang bodoh lah. Jadi bermainlah dengan tingkat kecerdasan yang terjaga. Dan kita masih mengharapkan Jakarta akan menjadi bagian penting. Karena ini ibu kota loh. Kalau ibu kota dipimpin oleh pemimpin yang tingkat kekonyolannya itu luar biasa, waduh mengerikan. Tapi mudah-mudahan tidak lah. Iya. Kita hormatlah pada orang-orang ini. Husnuzon. Husnuzon. Walaupun faktanya ya. Ya. Oke, Pak Dete. Teman-teman, ini diskusi foto yang berkembang menjadi kemana-mana. Tapi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Anda, membuat Anda menjadi jauh lebih cerdas dan tetap bahagia. Salam kemanusiaan, keadilan, dan anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.